Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Yulianti, asal LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan IPS dengan NIM 24105260357. Saya melakukan praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Imogiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah semua dalam kondisi baik ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya boleh memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ya, Dimas, silahkan dipimpin teman-temannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian ya. Nanti kalau dipanggil bisa angkat tangan atau mengucapkan hadir seperti itu. Yang pertama, Andara, Ahmad Rifai, Alivia Aulia, Amalia Rona, Restu, Safila, Triana, Vicky. Oke, hadir semua ya hari ini. Semoga kalian memiliki semangat yang tinggi untuk belajar karena belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Misalnya kalau kalian itu tidak makan, itu akan merasa apa? Lapar. Kalau nggak minum, haus. Kalau nggak belajar, akan apa? Ya, kalian sudah tahu jawabannya sendiri ya. Jadi kita harus bersemangat untuk belajar supaya hasil yang kita dapatkan juga maksimal. Tidak hanya berangkat ke sekolah setiap hari, tapi juga belajarnya sungguh-sungguh. Nah, sebelum memulai pembelajaran supaya kita nanti belajarnya nyaman, itu coba dilihat kanan kirinya masih ada sampah atau tidak. Tidak, sudah bersih semua ya. Tadi sudah piket ya? Sudah. Kalau sudah, sekarang boleh dikeluarkan dulu alat tulisnya. Buku IPS-nya boleh dikeluarkan dulu. Ayo dikeluarkan dulu. HP-nya disimpan, sekarang yang dikeluarkan buku dan juga alat tulisnya. Sudah semuanya? Sudah. Nah, supaya kita semakin bersemangat untuk memulai pembelajaran, gimana kalau kita nyanyi dulu? Oke, sekarang silahkan semuanya boleh berdiri. Ayo berdiri dulu. Ayo berdiri. Nah, kita akan menyanyikan salah satu lagu dolanan yang ada di sekitar kita. Judulnya Cublak-Cublak Suweng. Sudah hafal? Sudah. Yang belum hafal boleh menirukan temannya. Yang sudah hafal suaranya boleh dikeraskan biar temannya bisa menirukan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Cublak-cublak suweng, suweng ngeteng kelenter, mambu ketundung gudel, tak empole ralere sopong guyun delek ake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Nah, bagus. Jangan duduk dulu. Kita akan tepuk dulu biar mengecek kalian sudah konsentrasi atau belum ya. Nah, kita akan tepuk, namanya tepuk siang, sore, malam. Kalau sore tepuknya 1 kali. Kalau sore tepuknya 2 kali. Kalau malam, nah nggak tepuk karena nggak boleh berisik. Oke? Kita mulai.
Tepuk siang. Sore. Siang. Ayo, siapa tadi yang 2 kali? Coba konsentrasinya. Tepuk siang. Sore. Malam. Siang. Siang. Sore. Siang. Sore. Malam. Ya, sudah konsentrasi semua ya. Silahkan. Ayo, siapa yang belum? Ya, harus konsentrasi memperhatikan penjelasan Ibu. Sekarang boleh duduk kembali. Nah, ada yang tahu sekarang kita mau belajar tentang apa? Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Di sini ada yang sudah pernah main ke Candi Borobudur atau Candi Prambanan atau belum? Sudah. Ke candi apa? Prambanan. Nah, kapan waktu ke Candi Prambanan? Kemah ya. Ya, berarti semua di kelas ini sudah pernah ke Candi Prambanan waktu kemah. Nah, ada yang tahu nggak kapan sebenarnya candi itu dibangun? Sudah lama atau masih baru? Sudah lama ya. Jadi Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu merupakan contoh dari peninggalan kerajaan Hindu-Buddha atau peninggalan masa Hindu dan Buddha. Jadi kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kehidupan masa praaksara, kemudian sekarang dilanjutkan untuk belajar tentang kehidupan masa Hindu dan Buddha. Ibu tampilkan dulu untuk PowerPoint-nya. Sudah terlihat ya? Jadi hari ini kita belajar tentang kehidupan masa Hindu-Buddha. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 2. Siapa yang mau membacakan tujuannya? Siapa? Ayo. Mbak Ica ya? Ya, ayo dibacakan. Melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, yang kedua. Yang kedua siapa? Sekalian boleh? Oh ya, sampingnya, ayo boleh. Melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2. Yang pertama itu proses masuk dan perkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua itu mengenai peninggalan-peninggalan sejarahnya. Oke, langsung kita mulai. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu atau belum bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Belum? Belum. Nah, kita mau belajar dulu tentang proses masuknya. Gimana kok agama Hindu-Buddha itu yang dari luar itu bisa masuk ke Indonesia. Nah, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang. Nah, di sini ada peta masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, di sini ada selat, namanya selat apa? Ada yang tahu? Ya, pinter, Selat Malaka. Nah, jadi para pedagang yang membawa agama Hindu-Buddha itu mereka masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka. Kemudian selain itu, kenapa kok di Indonesia itu mudah agamanya menyebar? Ada yang tahu? Karena Indonesia itu strategis letaknya. Jadi banyak pedagang itu yang singgah ke Indonesia seperti yang tadi. Jadi kalau banyak orang yang datang ke Indonesia, tentunya juga mereka saling berinteraksi dengan masyarakat di Indonesia. Kalau berinteraksi ada yang menyebarkan agama, ada yang mengajarkan kebudayaan, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa Indonesia itu terlibat dalam perdagangan dunia. Ada yang membuktikan bahwa Indonesia itu terlibat atau memiliki hubungan dengan negara lain. Kemudian ada juga berita dari Arab. Coba kalau yang berita dari Arab ini coba dibacakan sama Mas Hanif. Kaya akan emas. Ya, jadi bukti selanjutnya itu berita dari Arab. Nah, berita dari Arab ini menceritakan kalau ada suatu negara atau daerah yang bernama Zebak. Nah, itu atau biasa disebut dengan Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini kan ada di Indonesia. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini juga merupakan salah satu pusat dari perdagangan dunia. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang selanjutnya tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kalau kalian sudah tahu atau belum fungsinya candi itu apa? Apa kalau zaman dulu buat apa? Buat Memuliakan orang yang telah iya, buat memuliakan orang yang telah meninggal. Persembahan untuk orang yang sudah meninggal, khususnya untuk penguasa. Kemudian kalau di agama Hindu, untuk di agama Buddha itu untuk apa? Dipersembahkan untuk dewa atau bisa juga digunakan sebagai tempat ibadah. Kemudian selain candi, nah jadi ada berapa peninggalannya? 5. Yang pertama, ya candi. Kemudian yang kedua, prasasti. Yang ketiga, apa tadi? Patung atau arca. Yang keempat, seni bangunan. Yang selanjutnya, kelima, kitab atau kakawin. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Apakah masih ada peninggalan agama Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini? Kira-kira teman-teman yang lain sudah bisa menjawab atau belum? Belum? Nah, supaya kita bisa menjawab pertanyaan Mbak siapa namanya? Mbak Aprilia, di sini Ibu ada LKPD. Nah, nanti kalian mengerjakan LKPD ini, kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Tapi sebelumnya kita berkelompok terlebih dahulu ya. Ibu sudah bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok, ada 6 kelompok. Coba diperhatikan dulu siapa teman kelompoknya. Kemudian kalau sudah silahkan boleh berdiri, kemudian menempati tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 2 di sana. Ayo, silahkan boleh duduk ke tempatnya. Sudah. Kelompok 2 sudah lengkap atau belum? Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Ayo kelompok 3 yang mana? Oke, kelompok 3. Kelompok 4 sini. Tolong diperhatikan dulu ya. Nah, jadi di sini ayo perhatikan. Di sini ada LKPD. Nah, nanti tugasnya kalian mengidentifikasi tadi proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, kemudian mendiskusikan juga
peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar kita, peninggalan agama Hindu-Buddha yang ada di sekitar kita. Ini untuk kelompok 1. Nanti kalian boleh membuat dalam bentuk mind map atau cerita pengalaman atau ringkasan. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 mana? Kelompok 2 yang ini ya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3 yang mana? Ini kelompok berapa? 4, berarti kelompok 3 yang ini. Kelompok 4. Kemudian kelompok 5, mana kelompok 5? Selanjutnya ini yang kelompok 6. Ayo duduknya, diskusikan dengan temannya. Di situ sudah ada petunjuknya, kemudian di bagian bawah itu ada barcode, bisa kalian scan. Kemudian di situ ada isinya, ada video, kemudian ada juga bahan bacaan. Silahkan boleh mulai dikerjakan karena waktunya tidak lama, jadi segera dikerjakan saja biar cepat selesai. Waktunya berapa ya? 10 menit cukup ya? Cukup ya? Nanti kalau misalnya yang buat mind map atau poster, ada yang memerlukan spidol, ya boleh. Yang perlu spidol mana lagi? Boleh. Nanti yang lain kalau memerlukan boleh pinjam juga. Silahkan bisa dibuka materinya, kemudian diidentifikasi kalian kira-kira mau membuat tema yang apa. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Ini yang kelompok 1 ya, buat apa? Cerita pengalaman. Oh iya, ayo hadap sini biar teman-temannya bantu ngerjain. Ayo. Cerita pengalaman waktu itu berkunjung ke. Oh iya, betul, bagus. Kemudian ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 itu buat apa? Ayo diskusi itu gini hadap-hadapan. Buat apa itu? Oh, buat ringkasan ya. Ya. Ayo teman-temannya bantuin bukain ini materinya. Nah, ayo boleh di-scan. Kalau yang sini kelompok berapa? Kelompok 4. Ini pada buka materi semua. Ada yang menulis juga. Biar cepat selesai. Buat apa ini? Buat poster Candi Borobudur ya. Nanti bisa dikasih ajakan kata-kata motivasi seperti itu juga boleh. Dikerjakan ya. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Kalau ini kelompok berapa ini? Kelompok 5 membuat apa? Oh ya, mind map temanya tentang gapura. Ya, pinter. Nanti bisa diisi misalnya fungsinya, kemudian bentuknya seperti apa dan lain-lain. Boleh dibuka materinya buat sumbernya. Kemudian kalau ini kelompok berapa ini? 6. Kelompok 6 buat apa? Oh, ringkasan tentang apa? Arca Ganesha. Sudah pernah melihat ya? Sudah. Oke, sip. Dilanjutkan ya, teman-temannya yang lain juga membantu. Kalau yang di sini buat apa ini? Mind map. Mind map tentang ya prasasti Kalasan ya, bagus. Semua harus kebagian membaca ya.
Nah, kalau presentasi, ya boleh. Bagus ini. Nggak bisa? Lah kok nggak bisa? Harus bisa kan sudah SMP. Belajar ya. Bisa. Vicky tuh pasti bisa. Yang sudah selesai boleh dipelajari biar nanti pas maju bisa menjelaskan ke teman-temannya. Gimana kelompok 1 sudah? Oke, sudah semua ya. Silahkan duduknya boleh menghadap ke depan dulu semuanya. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok lainnya. Ayo yang belum menghadap ke depan. Sekarang HP-nya disimpan dulu, terus hadap ke depan. Ayo, kan akses materinya sudah selesai, jadi HP-nya disimpan dulu. Kita perhatikan dulu ke depan. Silahkan boleh dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Ayo perhatikan dulu. Boleh dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menceritakan pengalaman kemah kami di Candi Prambanan. Kemah di Candi Prambanan. Beberapa waktu yang lalu kami kemah di bumi perkemahan Candi Prambanan. Kami bisa melihat secara langsung bangunan candi yang tinggi. Ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan? Ada, silahkan lantip. Apa fungsi Candi Prambanan pada masa lalu dan masa kini untuk ibadah dan tempat wisata? Nah, kalau masa lalu untuk ibadah, masa kini untuk wisata. Boleh ditutup. Sekian cerita dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ceritanya menarik ya, tentang pengalaman waktu kemah ke Candi Prambanan. Nah, di kelas ini semuanya ikut kemah ya? Siapa yang nggak ikut? Oh, Faisal. Yang keras ya, biar teman-temannya dengar. Lanjutnya. Isi pemberian tanah dan dana Aprilia Nasmi yang keras. nama Candi Kalasan yang dipersembahkan untuk Dewi Tara Dewi dalam ajaran Buddha. Siapa yang mau bertanya buat kelompok 2? Tidak ada? Tidak, ya boleh ditutup. Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya, ya kelenteng Gondomanan ya. Tempat ibadah umat Buddha dan aktif dalam kegiatan sosial dan budaya. Waktu berdiri 15 Agustus 1990. Bangunan atap melengkung dihiasi patung naga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poster, coba lihat posternya. Coba lihat dulu. Oh ya, bagus. Tapi itu keren loh. Waktunya sebentar tapi bisa buat seperti itu. Melestarikan Candi Borobudur adalah menjaga warisan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Tepuk tangan buat kelompok 4. Iya, boleh. Lanjut kelompok 5. Sekarang terakhir kelompok 6, silahkan boleh maju ke depan. Harta Ganesha Yogyakarta, Harta Ganesha di Museum Solo Budaya Yogyakarta. Oh iya, sudah ada lagi. Tepuk tangan buat kelompok 6.
Nah, kalian semua tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya, 6 kelompok, hasil kerjanya bagus-bagus semua. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelas ini. Jadi setelah diskusi kita bisa menarik kesimpulan secara umum. Tadi kalian sudah mendiskusikan tentang peninggalan apa? Bercorak Hindu Buddha. Tadi kelompok 1 tentang Candi Prambanan. Kelompok 2 tadi tentang apa? Tentang Prasasti Kalasa. Dari awal tadi sampai akhir ada yang mau memberikan kesimpulan. Ya, boleh Awan yang keras coba. Agama Hindu Buddha ke Indonesia dan peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Hindu Buddha yang ada di sekitar kita semacam candi, prasasti, dan seni bangunan. Ya, pintar. Sudah paham semua ya. Nah, buat melihat pemahaman kalian, sudah paham semua atau belum? Nah, di sini ada assessment. Kalian bisa mengeluarkan HP-nya. Sekarang HP-nya boleh dikeluarkan lagi, tapi sebelumnya kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Perhatikan depan lagi, di situ ada barcode, kalian bisa menyeken. Ibu beri waktu 10 menit ya, buat mengerjakan asesmen yang ada di dalamnya. Bisa ya? Yang ini bisa ya? Oke, sebelah sini bisa? Bisa, Pak. Oke, dikerjakan. Dikerjakan dengan teliti, mengingat-ingat tadi yang sudah dipelajari. Kalau sudah paham pasti bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam Google Form itu. Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kalian tadi sudah presentasi, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, antusias. Kalian juga sudah berdiskusi. Nah, untuk semuanya silahkan HP-nya tadi jangan dimasukkan dulu. Ibu juga sudah mengirimkan link buat mengisi refleksi. Jadi di situ ada pertanyaan, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang, atau bingung, atau sedih, atau lain sebagainya? Bebas, boleh diisi. Kemudian kalian juga boleh menuliskan saran, misalnya pembelajaran selanjutnya bagaimana, mau pakai apa, itu boleh. Silakan dibuka lagi ya. Ya, kalau sudah, terima kasih sudah mengisi lembar refleksinya. Pelajaran hari ini sudah cukup. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang materi apa? Ada yang tahu selanjutnya tentang apa? Enggak? Nah, selanjutnya itu tentang kehidupan pada masa Islam. Nah, kalian bisa membacanya terlebih dahulu, membaca LKS, kemudian menonton video di YouTube, misalnya kehidupan masa Islam itu seperti apa, supaya pembelajaran selanjutnya bisa lebih mudah untuk memahami materi yang Ibu jelaskan ya. Sudah paham semua ya? Coba yang pojokan sini sudah tahu belum? Minggu depan kita mau belajar tentang apa? Kehidupan masa Islam. Diperhatikan dulu. Jadi minggu depan semua jangan lupa untuk membawa LKS-nya. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Kita tutup dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas boleh memimpin doa. Sudah cukup. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih.